Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah Mekanika Kekuatan Material kedua. Kita sampai bab yang keempat mengenai analisis struktur statis tak tentu dengan metode superposisi. Nah, sebelum kita membahas statis tak tentu, kita bahas terlebih dahulu, kita bandingkan dulu ya struktur statis tertentu dengan struktur statis tak tentu ya, tertentu dengan tak tentu. Nah, pada bab yang pertama sampai yang ketiga kemarin itu ya, itu membahas struktur statis tertentu. Nah, sebuah struktur balok diklasifikasikan sebagai struktur statis tertentu apabila jumlah reaksi tumpuan yang tidak diketahui itu bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan kesetimbangan yang tersedia atau menggunakan analisa aljabar sederhana. Nah, ini contohnya. Nah, ini tumpuan sederhana, tumpuan balok sederhana yang mana di sisi A ditumpu oleh engsel, kemudian B roll ya. Reaksi Ra, di sini ada reaksi Rb. Akibat gaya B ya, yang berjarak X di sini ya, panjang baloknya itu L ya. Untuk menyelesaikan defleksi ya, sepanjang balok AB ini ya, terlebih dahulu kita harus tahu Ra dan Rb. Nah, untuk menyelesaikan Ra dan Rb ini, ya, karena Ra dan Rb ini variabel yang tidak diketahui, berarti ada dua variabel yang tidak diketahui dan bisa diselesaikan dengan dua persamaan, yaitu persamaan kesetimbangan sigma Ma sama dengan 0 ya. Nah, dari sini akhirnya diketahui Rb. Ya. Kita tahu Rb nilainya Px per L. Nah, setelah tahu Rb dengan menggunakan persamaan kesetimbangan gaya, ya, maka akan bisa diketahui Ra. Nah, dengan menggunakan analisa aljabar sederhana atau menggunakan persamaan-persamaan matematika, ini nilai Ra dan Rb dari struktur ini itu bisa dicari. Nah, karena bisa dicari itulah cukup dengan menggunakan matematika biasa bisa dicari reaksi pada masing-masing tumpuan, itu dinamakan struktur statis tertentu. Nah, pada tumpuan jepit akibat gaya P yang diberikan pada balok AB, yang mana beban P ini berjarak X dari Ra, ya. Nah, reaksi pada titik A di sini karena dia jepit ada Ma, kemudian ada Ra. Nah, untuk menyelesaikan Ra ini itu bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan momen, ya, sehingga ketemu Ma itu sama dengan P dikalikan X. Kemudian setelah Ma tahu, ya, Ra bisa dicari juga dengan menggunakan persamaan kesetimbangan gaya, akhirnya Ra ketemu sama dengan P. Nah, penyelesaian reaksi pada tumpuan yang hanya bisa menggunakan analisa aljabar biasa atau persamaan matematika biasa itu dinamakan struktur statis tertentu. Nah, bagaimana ya jika tidak bisa diselesaikan? Nah, ini struktur statis tak tentu. Nah, sebuah struktur balok apapun jenisnya dapat diklasifikasikan sebagai struktur statis tak tentu apabila jumlah reaksi tumpuan yang tidak diketahui
itu melebihi jumlah persamaan, ya, melebihi jumlah persamaan kesetimbangan yang tersedia untuk keperluan analisa. Contohnya seperti ini. Sebuah balok AB, ya, ditumpu engsel pada A, ditumpu roll pada C, ditumpu roll pada B. Nah, akibat gaya P, maka pada A di sini ada reaksi Ra, pada C ada reaksi Rc, pada B ada reaksi Rb. Nah, untuk menyelesaikan defleksi atau kemiringan pada balok di setiap titiknya sepanjang batang AB di sini, maka terlebih dahulu kita harus mencari Ra, Rc, dan Rb. Nah, berarti ada 3 variabel yang tidak diketahui di sini. Nah, sini jumlah reaksi tumpuan yang tidak tahu itu ada 3. Kemudian kalau menggunakan analisa matematika biasa, persamaan yang tersedia itu cuma 2. Persamaan kesetimbangan momen dan persamaan kesetimbangan gaya. Nah, ada 2 persamaan, tetapi ada 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, di sini ada kata-kata melebihi. Nah, ini tidak bisa diselesaikan dengan persamaan biasa. Harus menggunakan metode khusus. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tumpuan jepit. Ya, tumpuan jepit batang AB, ya, ditumpu jepit pada suatu dinding misalnya di titik B. Nah, pada ujung A di sini, ya, di sini ditahan oleh atau ditumpu oleh roll. Nah, akibat gaya B, maka reaksi pada A di sini ada Ra, pada B sini ada Rb, kemudian ada momen MB. Jadi MB di sini momen di titik B, bukan jumlah momen sepanjang batang ini, beda ya. Nah, rupanya ya jumlah reaksi tumpuan yang tidak diketahui itu Ra, Rb, dan MB. Di sini ada 3 jumlahnya. Ya, kemudian persamaan kesetimbangannya yang tersedia itu cuma 2, kesetimbangan momen dan kesetimbangan gaya. Nah, ini tidak bisa menyelesaikan variabel yang tidak diketahui ini. Caranya bagaimana? Ya, kita harus menggunakan metode khusus. Ya, ini kasus di atas ini tidak bisa diselesaikan menggunakan analisa aljabar sederhana. Nah, sekarang metode yang digunakan untuk menyelesaikan struktur ya, statis tak tentu, yaitu menggunakan metode superposisi. Nah, kita dapat membagi permasalahan statis tak tentu menjadi 2 permasalahan statis tertentu. Diurai menjadi 2. Misalnya seperti ini. Ya, batang AB ya ditumpu jepit pada titik B, mendapat beban P di titik C. Nah, kemudian kita untuk menyelesaikan defleksi ya sepanjang batang AB di sini, ya, kita harus mencari Ra, Rb, ya, dan Mb. Ya. Dan Ra dan Rb saja sudah cukup. Ya. Kalau menggunakan integrasi ganda, ya cukup Ra saja kita sudah tahu, ya sudah, tidak perlu mencari Rb dan Mb kalau menggunakan integrasi ganda. Tapi kalau menggunakan luas momen, ya kita harus mencari MB, ya, RB, ya, itu ya. Nah, membagi 2, jadi dibagi 2, ya, menjadi 2 permasalahan, ya, permasalahan statis tertentu. Jadi artinya dibagi menjadi 2 struktur statis tertentu, ya, strukturnya. Jadi seperti ini. Struktur yang sudah lengkap ini, statis tak tentu ini sama dengan ya gaya P tetap,
ya. Sedangkan tumpuan di sini tetap, yang RA dihilangkan. Kemudian ditambah dengan P-nya yang dihilangkan. Kemudian reaksi pada titik B di sini tetap, ya. RA yang ditambahkan. Nah, ini dari hasil analisa model superposisi ini, ternyata dengan menggunakan metode-metode lain sudah diuji secara ilmiah, itu hasilnya mendekati, ya. Nah, jika ada analisa defleksi, ya, pada batang AB di sini, Y1, ya, defleksi yang pertama, ya, dia arahnya ke bawah. Kemudian yang sebelah kanan ini akibat RA dia melengkung ke atas. Itu defleksinya dinamakan Y2. Kenapa tidak YA, YA? Nah, nanti akan sulit diidentifikasi. Karena ini struktur tertentu yang pertama dan ini struktur tertentu yang kedua. Nah, kita harus memahami prosedur penyelesaian metode supersisi. Urut-urutannya kita harus pelajari, ya. Langkah pertama, identifikasi lokasi tumpuan tambahan yang hanya mengalami reaksi gaya. Reaksi gaya itu, ya, gaya P dan RA di sini. Nah, lokasi tumpuannya di RA. Nah, di sini ini kita identifikasi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kedua, jadi mahasiswa jika diberikan soal seperti ini, maka jawaban untuk langkah pertama harus menggambar ini. Ini adalah langkah pertama, ya. Langkah pertama di sini. Jadi mengidentifikasi lokasi tumpuan tambahan di sini. Tambahannya ini. Ya. Terus kemudian langkah kedua, hapus dukungan tambahan dari diagram beban asli dan temukan rumus defleksi di tabel struktur balok untuk lokasi yang Anda pilih pada langkah 1. Nah, nanti akan kita jelaskan langsung contoh soal, ya. Jadi kita maksudnya dukungan ini, hapus dukungan tambahan ini maksudnya di sini RA di sini dihapus, ya. Untuk kasus yang ini itu rumusnya apa? Ini ada tabelnya. Nanti kita jelaskan. Ya. Kemudian hapus beban yang diterapkan dari diagram beban asli dan temukan rumus defleksi di tabel untuk hal yang sama, ya. Lokasi yang digunakan pada langkah 2. Jadi yang ini hapus P-nya, maksudnya P dihapus, ya. Bebannya dihapus, tinggal reaksi di sini. Nanti kita lihat di tabel. Itu langkah yang ketiga. Jadi kita lihat tabelnya. Kalau langkah pertama kan mengidentifikasi ini statis tak tentu ini menjadi dua struktur yang statis tertentu, dua struktur tertentu. Ini diidentifikasi, maksudnya langkah pertama mengurai menjadi dua struktur, ya, satu struktur diurai menjadi dua struktur tertentu. Ini langkah pertama. Langkah kedua, struktur yang pertama ini, jadi reaksinya yang dihapus, kemudian melihat persamaan defleksinya di tabel. Kemudian langkah ketiga, di sini P-nya yang dihapus, nggak ada P di sini. Kemudian melihat tabel, ya, terus berapa Y2-nya. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah yang pertama, berapa defleksi satu dari tabel saja. Nah, mudah kan? Kemudian langkah yang keempat, tetapkan rumus defleksi yang sama satu sama lain dan selesaikan gaya reaksi yang tidak diketahui. Nah, jadi nanti defleksi pertama sama kedua itu disamakan. Nah, begitu, ya.
Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung contoh soal. Langkah yang kelima, gunakan jumlah gaya dan jumlah momen untuk mencari reaksi yang tersisa. Nah, setelah ketemu RA, ya kita cari RB, kita cari momen. Ya. Reaksi-reaksi nggak ketahui itu kita cari. Nah, kita langsung menginjak contoh soal saja. Ya, ini. Nah, sebuah balok cantilever yang ujungnya ditopang roll, ya, di A di sini, panjang balok 8 feet, yaitu 2 plus 6 di sini panjangnya AB, mendapat beban 3 kilopons. Ya, kalau 1 kilopon berarti ya 1 KIP saja. S ini pons itu artinya dia jamak ya. Jamak lebih dari 1 ya. 3 kilopons. Yang ditempatkan 2 feet dari ujung balok. Nah, tempatkan P-nya di sini 3 kilopon ya. Ditempatkan pada C yang jaraknya itu 2 feet. Jadi mahasiswa belajar memahami suatu soal ya. Suatu soal yang berhubungan dengan gambar ya, bisa memahami. Nah, hitung gaya reaksi pada A. Nah, reaksi pada A itu yaitu RA, dan momen reaksi pada B yaitu RB dan MB ya, maksudnya begitu. Bukan RB saja tapi RB dan MB. Dan tentukan defleksi maksimum balok AB. Nah, balok maksimumnya itu pada AB itu berapa? Penyelesaian ya, langkah pertama, identifikasi lokasi tumpuan tambahan yang hanya mengalami reaksi gaya, yaitu RA. Nah, sini ada RA. Ya, nanti tentunya soalnya itu tidak dikasih RA begitu ya, RB, MA, MP nggak ada. Ya, suatu struktur di sini ada roll, ada jepitan, batang AB, ada P, ya sudah. Mahasiswa yang mengidentifikasi sendiri RA, RB, MP-nya itu memberikan diagram benda bebas atau body diagram ya. Terus kemudian ini kita selesaikan dengan metode supersisi ya. Kita hilangkan RA-nya dulu. Nah, itu pada langkah kedua ya. Langkah pertama ini statis tak tentu ini diurai menjadi 2 statis tertentu yang pertama dan struktur statis tertentu yang kedua. Nah, ini jadi yang pertama ini RA-nya yang dihilangkan, kemudian ditambah dengan P-nya sekarang yang dihilangkan. Nah, ini defleksinya akibat P arahnya ke bawah, Y1. Defleksi akibat RA yang ke atas, Y2-nya arahnya ke atas. Kemudian langkah kedua, hapus dukungan tambahan dari diagram beban asli, yaitu RA ya, yang ini ya maksudnya, dan temukan rumus defleksi dari tabel struktur balok untuk lokasi yang Anda pilih pada langkah pertama. Nah, ini berarti, nah ini misalnya P di sini jaraknya itu A ya. Kemudian dari P ke ujung jepitan di sini, bukan ujung, ke pangkal jepitan itu B ya, ke RB. Akibat P di sini, defleksi pada titik P di sini itu YA. Kemudian defleksi pada ujung A di sini Y max. Nah, Y max-nya di sini, nah di sini Y max itu rumusnya sama dengan P dikalikan B kuadrat per 6EI ya, dikalikan dengan 3L. 3L itu ya panjangnya AB di sini min B. Min B itu yang dari beban dari P di sini ke pangkal jepitan B di sini. Nah, jadi mahasiswa tinggal mencuplik saja, mengambil rumus saja. Kalau yang ditanyakan tuh YA, itu YA kita pakai. Tapi di sini khusus metode superposisi yang diambil itu adalah Y max-nya. Nah,
Ini adalah persamaan kurva ya. Tapi ini tambahan ya kalau suatu saat dibutuhkan ya. Nah, besarnya RB ya di sini dan MB di sini tinggal mahasiswa tinggal mengambil saja. MX itu artinya momen pada titik-titik di sini X, mulai dari ujung A di X-nya dengan 0, 1, 2, 3 sampai kalau di sini panjangnya 8 feet ya berarti 8 di sini. Nah, begitu ya. Nah, ini kita ambil Y max-nya di sini. Y max-nya berarti sama dengan Y1 di sini. Gitu ya. Nah, tadi Y max-nya tadi sama dengan Y1 yang di sini karena di ujung di sini. Ya. Selanjutnya langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu hapus beban yang diterapkan dari diagram beban asli. Nah, di sini P-nya dihapus di sini. Untuk struktur yang kedua ini di titik C di sini P-nya dihapus. Yaitu P di sini yang dihapus, maksudnya begitu ya. Dan temukan rumus defleksi di tabel untuk hal yang sama pada langkah kedua seperti ini. Nah, cari struktur yang bebannya di ujung. Bebannya di ujung. Nah, di sini. Nah, bebannya di ujung, jepitan yang di ujung. Ya, tabel ini itu jepitan bermacam-macam beban. Ada beban merata, yang seragam, ini beban merata yang variasi, ya, variasinya secara linear. Ya, defleksinya seperti apa? Nah, nilai-nilainya pada ujungnya ini. Ada tumpuan sederhana, bebannya di tengah, bebannya tidak di tengah ya. Kemudian ada 2 gaya P ya, pada jarak yang sama masing-masing ujungnya. Kemudian beban merata, kemudian beban sebagian yang berjarak A di sini ya, beban merata bervariasi ya, linear. Ada yang beban merata bervariasi linear ya, bervariasi seragam begitu ya, tapi semakin mengecil ke ujung. Nah, ini mahasiswa tinggal mencuplik saja. Nah, untuk kasus tadi di sini P padahal tadinya tuh RA dari bawah ke atas. Kalau akibat P pada ujung di sini dia melengkungnya ke bawah, itu artinya negatif. Ya negatif. Kalau ke atas positif, P-nya ke atas. Ya, cuman P-nya di sini diganti dengan RA. Maksudnya kasus yang sebenarnya itu kan RA ke atas. Nah, dari tabel ini P tapi ke bawah. Maka defleksinya sama saja. Y max itu sama dengan, kalau kasus ini PL pangkat 3/3EI. Kalau dia RA ya berarti P-nya ini diganti RA, yaitu Y max sama dengan RA L pangkat 3/3EI begitu. Memang defleksinya arahnya ke atas. Nah, karena Y max-nya di sini tadi itu Y2 untuk struktur yang kedua, maka di sini Y max-nya diganti dengan Y2 defleksi yang kedua. Nah, ini yang dipakai. Kalau pakai ini kan di sini masih ini persamaan kurva ya. Kalau Y max-nya ya maka semua diganti 0 ini. X-nya ganti 0, ini 0. Karena di sini ujung itu 0 di sini. X-nya kan mulai dari ujung ke kanan ini. Nah, begitu. Nanti hasilnya sama dengan ini. Itu ya. Nah, sehingga untuk defleksi yang kedua di sini Y2 sama dengan tadi persamaan awalnya PL pangkat 3/3EI. Karena P di sini diganti dengan RA ya, maka di RA L pangkat
per 3EI. Nah, kemudian langkah yang keempat, tetapkan rumus defleksi yang sama satu sama lain, yaitu Y1 sama dengan Y2. Dan selesaikan gaya reaksi yang tidak diketahui. Nah, jadi Y1 itu harus sama dengan Y2. Nah, akhirnya ketemu di sini. RA itu sama dengan PB kuadrat per 2L pangkat 3 dikalikan dengan 3L min B. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai P, B, L, ya, sehingga ketemu RA itu 1,9 kilopons. Nah, kemudian langkah yang kelima, gunakan jumlah gaya dan jumlah momen untuk mencari reaksi yang tersisa. Ya, RA ini dengan persamaan keseimbangan gaya, ya, ketemu RB. Kemudian kita masukkan variabelnya, ketemu ya 1,1 kilopons. Kemudian dengan keseimbangan momen, maka momen di titik B atau MB sama dengan di sini PB min RL. Dimasukkan nilainya ketemu 2,8 kilopon fit. Nah, jadi ada satuan kilopon fit. Nah, akhirnya variabel RA, RB, MB nilai-nilainya dimasukkan di sini, ya. Nah, ini jawaban pertama ya sudah tercapai, ya, sudah terjawab. Nah, kita ya, tinggal mencari defleksi. Nah, menghitung defleksi menggunakan integrasi ganda. Ya, mahasiswa bisa memilih, ya, misalnya mahasiswa merasa mudah menggunakan luas momen, ya bisa menggunakan luas momen. Nah, untuk kasus ini karena pada ujung A di sini ditahan atau ditumpu oleh roll, maka defleksinya yang berwarna merah ini. Akibat P di sini gambaran sederhananya itu seperti ini. Nah, ini defleksi maksimumnya ya kira-kira antara C ke B. Nanti kita buktikan. Ya, kita buktikan. Nah, kemudian gaya-gaya semua kita masukkan, kita analisa dari ujung di sini itu berjarak X ya pada penampang X besar di sini ya. Di sini kita ambil penampang X yang berjarak X kecil di sini. Kemudian dari P ke penampang X di sini adalah X min 2. X min 2 itu ya jarak dari P ke ini ya. X di sini kurangi 2 di sini. Lanjutnya ya nilai-nilai sudah kita ketahui. Nah, kita awal mulai menggunakan integrasi ganda. Nah, pada batas daerah 0 sampai 8, X-nya itu dari ujung sampai ke B ya, di sini. Nah, persamaan momen bending pada satu titik X di sini, ya, gitu ya. Ini persamaan momen bending pada titik X ini. Ya, maka MX-nya di sini kan EI D kuadrat Y per D kuadrat ini kan sama dengan MX momen di titik X di sini. Momen di titik X di sini sama dengan RA dikalikan X. RA dikalikan X, dia positif karena defleksinya ke atas. Kemudian min P di sini dikalikan jaraknya ini. Jaraknya X per 2. Kenapa min? Karena di sini P itu cenderung mengakibatkan defleksi, dia arahnya ke bawah. RA di sini ya momen RA kalikan X di sini positif karena menyebabkan batang ini mengalami defleksi akibat RA di sini arahnya ke atas. Sedangkan gaya P menyebabkan momen dia arahnya ke bawah, maka min di sini. Nah, ini kita integralkan. Nah, EID Y per DX sama dengan RA X kuadrat per 2. 2-nya ya 2 di sini
di bawah sebagai pembagi. Kemudian min, ya, ini menjadi px min 2 kuadrat, yang tadinya pangkat 1 menjadi 2 dikalikan dengan di sini pembagi menjadi 2 di bawah sini, plus C1 konstanta pertama. Ini ya persamaannya pertama, persamaan untuk kemiringan. Kemudian diintegralkan lagi menjadi ini, ya, RAX pangkat 3, 2 menjadi 3, kemudian 3 di sini kalikan dengan 2 di sini ketemu 6 sebagai pembagi. Kemudian min PX di sini yang tadinya 2 menjadi pangkat 3, 3 dikalikan dengan 2 yang bawah ini ketemu 6. Plus C di sini kalikan X, ya, C1X plus C2. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai RA 1,9 di sini dan P 3 kip di sini diketahui awal, ya, 3 kilopons, ya, dan kondisi batas X sama dengan 8, artinya di titik B di sini, titik B di sini X-nya itu sama dengan 8 karena di ujung di sini 0, di sini 8, ya, sepanjang batang itu. Jadi pada titik B di sini itu X-nya sama dengan 8, panjangnya itu 8, maksudnya begitu. Dan dy per dx itu sama dengan 0, artinya di sini di titik B ini nggak ada kemiringan, alias sudutnya itu 0 begitu, ya. Karena tidak ada pengiriman itu sudutnya 0, tidak ada kemiringan. Hati-hati untuk kasus jepit di sini, khusus titik B di sini tidak ada kemiringan. Maksudnya dy per dx itu sama dengan 0. Dimasukkan nilai-nilai ini pada persamaan 1 di sini dimasukkan, yaitu X-nya di sini sama dengan 8, kemudian 8 terus dx-nya di sini ini 0 kalikan EI ya 0 gitu, ya. Maka akan ketemu C1. C1-nya itu ketemu min 6,8. Nah, min 6,8 di sini C1 kita ganti dengan min 6,8 sehingga persamaan 1 di sini itu menjadi ini, ya. RA diisi dengan 1,9, kemudian P diisi dengan 3 kilopons, 3 di sini, C1-nya diganti dengan min 6,8. Ini persamaan kemiringan untuk kasus ini, ya. Nah, kemudian syarat defleksi maksimum, ya, defleksi maksimum di sini itu syaratnya itu dy per dx sama dengan 0. Artinya apa? Pada saat maksimum di sini dy dx-nya sama dengan 0. Karena tidak ada kemiringan, persis di titik yang maksimum dia tidak ada kemiringan seperti gambar ini. Ya, gambar ini persis dia horizontal. Kalau di titik A di sini engsel atau roll dia ada kemiringannya. Kalau jepit tidak ada kemiringan, dy dx sama dengan 0. Jadi dy dx sama dengan 0 itu, kemiringan 0 itu terjadi pada tumpuan jepit, ya, di titik B di sini, dan pada batang yang defleksinya maksimum, Y-nya itu maksimum. Nah, begitu. Nah, dy per dx sama dengan 0 di sini dimasukkan di sini. Nah, ini dy per dx sama dengan 0 kalikan I ya sama dengan 0. Nah, ini semua tinggal mindahkan. Nah, kita mencari di titik mana dari batang AB di sini, ya, yang terjadi defleksi maksimum. Ya, ini persamaannya. Akhirnya di sini nanti ketemu pada titik X sama dengan 2,91 feet. Nah, ini yang mendekati, ya. Yang mendekati. Nanti kalau Anda masukkan 2,91, X ini masukkan 2,91, ya. Nanti nilainya 0,0000 ya. Jadi sangat kecil sekali. Ya. Sangat kecil sekali. Persis 0 juga sulit, ya.
Nah, ini mahasiswa harus menghitung ulang ya, kenapa ketemu sekian. Seandainya mahasiswa diberi tugas seperti ini, betul enggak 2,91 itu. Nah, dicek dari mana bisa mendapatkan 2,91 ini. Ya, diurai. Nah, kemudian dengan memasukkan nilai RA sama dengan 1,9 kilopounds, P-nya 3 kilopounds, dan C1 min 6,8. Nah, serta kondisi batas pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, itu di mana? Di titik A. Di titik A ini kan X-nya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kemudian apalagi? Y-nya sama dengan 0. Artinya di titik A tidak ada defleksi. Di titik A dan di titik B ini tidak ada defleksi. Defleksinya itu ya setelah titik A, sebelum titik B. Nah, begitu. Itu baru ada defleksi. Persis di titik A di sini nggak ada defleksi. Maka ya X sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0, 0, 0, maka C2-nya otomatis sama dengan 0. Ya. Masukkan ke persamaan 2, lihat persamaan 2 di sini. Ya. Nah, Y sama dengan 0, ini 0, X-nya 0. Nah, Y ini artinya defleksi. Y, kenapa sama dengan 0? Ya karena di titik A tidak ada defleksi. Nah, sehingga persamaan 2 menjadi setelah C2 sama dengan 0, C1 itu min 6,8, P-nya itu 3, RA 1,9, semua dimasukkan, inilah persamaan. Persamaan untuk defleksi. Maksimumnya mana? Defleksi maksimum ya X sama dengan 2,91 ini dimasukkan ke persamaan di atas ini, maka defleksi maksimum sebesar min 12,1 kilopounds fit pangkat 3 per EI. Ya, EI-nya ini ya tergantung ukuran balok dan material balok. Di sini modulus elastisitas itu dari pengujian terhadap material baja saja itu bermacam-macam jenisnya, itu ya modulus elastistasnya berbeda juga. Ini dipengaruhi oleh penampang daripada balok. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Untuk kasus yang kita bahas tadi itu defleksinya seperti ini. Sedangkan untuk yang seperti ini misalnya, ya. Nah, di sini di A di sini, ujung A di sini, ini saya ambil dari contoh soal sebelum UTS itu ya. Nah, di sini ada gaya 12 kN. Padahal di atasnya ada beban merata atau beban terpusat lah, P misalkan di sini. Nah, kalau beban dari atas ini sangat besar, sedangkan penahan 12 kN ini dia bukan tumpuan, tapi ada gaya. Ya, ada gaya dari bawah ke atas, ya. Maka kalau yang ini besar, ya, hasilnya seperti ini. Ujung A di sini dia akan melengkung ke bawah di sini. Nah, ke A aksen. Berarti di sini ada defleksi. Memang maksimumnya tidak di A di sini tapi di sini. Nah, ini dengan menggunakan persamaan atau integrasi ganda kita bisa mengetahui titik-titik di sini. Nah, begitu ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar, semoga manfaat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.